Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai keseimbangan benda tegar bersama saya Eli Hapsah dari SMA Negeri 1 Cimahi. Coba perhatikan gambar mengenai ini gambar sebuah jembatan gantung ya. Apa yang menyebabkan sebuah jembatan gantung tidak ambruk? Kemudian perhatikan gambar jembatan lagi. Apa yang menyebabkan menara penyangga jembatan cukup kuat mengimbangi berat jembatan walaupun banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di atasnya? Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa syarat keseimbangan benda? Syarat keseimbangan benda tegar yaitu bahwa jumlah gaya sama dengan 0, di mana gaya di sini adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut pada sumbu X dan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut pada sumbu Y juga sama dengan 0. Dan syarat berikutnya adalah jumlah momen gaya yang bekerja pada benda tersebut juga sama dengan 0. Sebuah benda atau benda tegar dikatakan berada dalam keseimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0. Apa itu benda tegar? Benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja gaya yang bekerja pada benda tersebut dalam batas kewajaran, sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu untuk diingat bahwa benda itu sendiri tersusun atas partikel-partikel kecil. Partikel yaitu ukuran atau bentuk kecil dari benda. Misalkan saja partikel itu kita gambarkan berupa benda titik. Partikel dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Nah, ini merupakan pernyataan dari hukum 1 Newton. Jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan ada dua. Benda dalam keadaan diam dan yang kedua benda bergerak lurus beraturan. Sehingga kalau jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, tidak selalu benda tersebut dalam keadaan diam ya. Artinya bisa juga benda tersebut bergerak lurus beraturan. Ada contoh soal di sini. Perhatikan. Contoh soal tentang keseimbangan, tentukan tegangan tali pengikat benda pada gambar di bawah. Ada sebuah benda yang masanya 8 kg. Ya, diketahui masanya 8 kg. Kita anggap percepatan gravitasinya 10 meter per sekon sehingga berat benda tersebut adalah 80 Newton karena W sama dengan M kali G. Ini adalah 80 Newton. Untuk menyelesaikan berapa tegangan tali, berapa T1, berapa T2 pada gambar di bawah ini atau pada gambar ini, bisa kita gunakan persamaan untuk mempermudah ya, yaitu dengan rumus perbandingan sin. Artinya begini ya. Ini kita sebut alfa. Yang ini kita sebut beta. Dan yang ini sudut yang dibentuk antara T2 dengan W itu kita sebut gamma. Perumusannya adalah T1 ya, kita cari ini T1 per sin di hadapan T1 per sin di hadapan T1 itu adalah gamma. Jadi T1 per sin gamma sama dengan T2 per sin sudut di hadapan T2. Nah, sudut di hadapan T2 ini adalah beta. Per sin beta sama dengan gaya yang ketiga, yaitu berat. Jadi W per sin di hadapan W adalah alfa.
Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada sudut, ini merupakan W, ini adalah T1, ini adalah T2. Ini ada 3 gaya. Kita buat segitiganya seperti ini, T1, T2, dan W. Jadi di hadapan W itu adalah alfa, di hadapan T1 ini adalah gamma, di hadapan T2 ini adalah beta. Sehingga persamaannya T1 per sin gamma sama dengan T2 per sin beta sama dengan W per sin alfa. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah rumusnya seperti ini diketahui sudah W-nya 80 dan kita selesaikan dulu sudut-sudutnya ya. Kalau ini 30, ini 60, ini menjadi sudutnya 90. Sudut segitiga itu adalah 180. Maka besarnya alfa adalah 180 dikurangi dengan 90. Sehingga ini adalah 90 derajat. Ini alfanya. Berapa beta? Sudut ini ya adalah kita bagi 2 dulu. Yang tegak lurus artinya ini 90. Kalau ini 90, maka kalau ini 60, ini juga sama 60. Jadi 90 ditambah 60, betanya sama dengan 150. Demikian juga dengan gamma. Kalau kita bagi menjadi 2, ini siku-siku jadi 90. Ini berapa? Ini adalah kalau ini 30, maka ini juga sama 30. Sehingga berapa besarnya gamma adalah 90 ditambah 30, 120. Nah, substitusikan untuk mencari berapa T1. Jadi T1 per sin gamma, gammanya adalah 120 sama dengan yang diketahui adalah W. W-nya 80, kita tidak menggunakan T2. Per sin 80 per sin alfa, sin 90. Sin 90 kita tahu itu adalah 1. Jadi T1 per sin 120, sin 120 adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 sama dengan 80 per 1 atau 80. Jadi berapa besarnya T1? T1 adalah 80 dikali setengah akar 3. Jadi sama dengan 40 akar 3 Newton. Nah, ini untuk mencari berapa T1. Kalau dicari berapa T2? Kalau dicari berapa T2, maka mencari berapa T2 dengan persamaan yang sama ya seperti tadi, tetapi kita gunakan T2 per, jadi T2 yang dicari T2 per sin beta, betanya adalah 150. T2 per sin 150 sama dengan W, kita gunakan persamaan itu, W per sin 90, W per sin 90. Atau T2-nya yang kita cari, sin 150 adalah setengah, W-nya itu 80, dan sin 90 itu 1. Sehingga T2-nya adalah 40 Newton. Yaitu contoh soal yang pertama, mencari berapa besarnya T1 dan T2 ya dari contoh soal Contoh soal yang lainnya, tentukan nilai tegangan tali T1 dan T2. Misalkan ini adalah T1 dan ini adalah T2. Nah, sama seperti yang tadi. Kita bagi-bagi dulu, ini sudutnya, yang ini adalah 90 derajat. Ini 90 derajat, kalau ini 45, maka ini 45, ini 90, sebagai siku-siku ditambah 45, ini adalah 135. Ini 135,
Ini pun sama 135 derajat. Sehingga berapa besarnya T1? Rumusannya kita tuliskan T1 per sin di hadapan T1 adalah sudutnya 135 per sin 135 sama dengan T2 yang ini per sin di hadapan T2. T2 per sin 90 sama dengan gaya yang ketiga ini 300 per sin di hadapan ini di hadapannya adalah 135. Dari sini dapat dicari T1 sama dengan sin 135 sama dengan 300 sin 135. Maka besarnya T1 adalah sama dengan 300 Newton. Karena T1 per sin 135 sama dengan 300 per sin 135. Jadi T1 sama dengan 300 Newton. Nah, kalau T2-nya bisa dicari dengan persamaan ini. T2 per sin 90. Sin 90 itu adalah 1, jadi T2 per 1 sama dengan 300 per sin 135. Sin 135 itu bernilai setengah akar 2. Setengah akar 2. Sehingga besarnya T2 adalah 300 dibagi setengah akar 2 ya. 300 dibagi setengah akar 2 adalah 300 akar 2. Atau kita uraikan 300 dibagi setengah akar 2 adalah 600 per akar 2. 600 per akar 2 ini dikalikan akar 2 dan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu 2, 600, jadi 300 akar 2 Newton ya. Itu jawabannya. Ya, semoga dipahami. Soal-soal berikutnya akan kita bahas di video yang berikutnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.